Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha an yuwafiqana jami'an wa yaftaha alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Jauhar Tauhid karya Al-Imam Burhanuddin Ibrahim bin Ibrahim Al-Laqani Al-Maki. Masuki bait ke-51 hingga ke-55. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Wa qawluhum innas salaha wajibun alaihi surun ma alaihi wajibun. Wa qawluhum, dan ucapan mereka, innas sholaha wajibun alaihi, bahwa melakukan hal baik itu wajib atasnya Allah. Yang dimaksud dengan qauluhum di sini yaitu sebagian kelompok Mu'tazilah yang berpendapat bahwa Allah wajib melakukan yang terbaik untuk hambanya. Contoh pemikiran dari kaum Mu'tazilah adalah Allah harus mengirim Rasul, Allah harus memberikan pahala kepada yang taat, Allah tidak boleh mengazab anak kecil atau orang yang belum sampai dakwah kepadanya. Ini disebut dalam ilmu kalam sebagai prinsip al-aslah atau prinsip paling maslahat. Jurun ma'alaihi wajibu adalah dusta, karena tidak ada sesuatu pun yang wajib atasnya, yaitu Allah. Jurun maknanya adalah kedustaan, kebohongan yang besar. Ahlus sunnah wal jamaah menolak keras pandangan di atas dan menegaskan bahwa Allah tidak wajib melakukan apapun atas dirinya sendiri. Karena Allah adalah Rabb dan Raja mutlak. Tidak ada yang bisa memaksa atau mewajibkan sesuatu atasnya. Semua kebaikan dari Allah kepada makhluk adalah rahmat dan karunia, bukan kewajiban atasnya. Maka kita dapat simpulkan bahwa pernyataan sebagian kalangan bahwa Allah wajib melakukan yang terbaik untuk hambanya adalah kebohongan. Karena tidak ada sesuatu pun yang wajib atas Allah. Dia berbuat sekehendaknya dengan keadilan dan hikmahnya. Alam yarau ila mahul atfala wa shibhaha fahadiril muhala. Alam yarau ila mahul atfala, tidaklah mereka melihat bahwa Allah menyakiti anak-anak. Maksudnya dalam realitas kehidupan kita melihat ada anak-anak yang menderita sakit, terkena musibah, meninggal usia dini, dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu argumen untuk membantah kelompok yang mengatakan Allah wajib berbuat baik kepada setiap makhluk secara mutlak. Jika memang Allah wajib hanya berbuat baik, maka
kenapa ada anak-anak yang diizinkannya menderita? Namun kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memahami penderitaan ini sebagai kezaliman. Karena Allah adalah pemilik dan pencipta mereka. Dia berbuat sesuai hikmah dan ilmunya. Anak-anak tidak berdosa dan penderitaan mereka bukan karena Allah zalim. Wa shibhaha fahadhiril muhala. Dan hal-hal yang serupa dengannya, maka waspadalah dari hal yang mustahil. Banyak peristiwa lain selain penderitaan anak-anak yang jika dilihat hanya secara lahiriah akan tampak seperti tidak adil. Tapi jika dikaitkan dengan hikmah dan kebijaksanaan Allah, maka semuanya pasti berada dalam keadilan dan kebenarannya. Al-muhal artinya itu hal yang mustahil. Maksudnya jangan sampai keyakinanmu masuk pada hal yang mustahil. Contoh, menyatakan bahwa Allah berbuat zalim, itu adalah mustahil bagi Allah. Atau bahwa Allah tidak berbuat baik, karena itu juga mustahil. Waspadai kesimpulan-kesimpulan salah dalam memahami takdir dan kejadian di dunia yang tampak buruk. Maka kita dapat ambil kesimpulan dari bait di atas, tidaklah mereka memperhatikan bahwa Allah mengizinkan anak-anak mengalami penderitaan dan semisalnya. Maka waspadalah, jangan sampai kamu menyimpulkan sesuatu yang mustahil terjadi bagi Allah, seperti menyatakan bahwa Dia berbuat zalim. Wa jaizun alaihi khalqus syirri wal khairi kal islami wa jahlil kufri. Wa jaizun alaihi khalqus syirri, diperbolehkan atas Allah menciptakan kejahatan. Maksudnya ini kan pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya Allah boleh menciptakan kejahatan. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua yang ada di alam ini termasuk kejahatan diciptakan oleh Allah. Namun kejahatan itu bukan karena Allah menyukai kejahatan, tapi karena ada hikmah di balik penciptaannya. Seperti ujian, peringatan, atau manifestasi keadilannya. Contoh kejahatannya adalah iblis dan makar jahatnya, kekufuran, kedurhakaan, bencana, dan lain sebagainya. Semuanya diciptakan oleh Allah, bukan oleh selainnya. Wal khairi kal Islam wa jahlil kufri. Dan juga kebaikan seperti Islam serta kebodohan dalam kekufuran. Allah juga menciptakan kebaikan seperti Islam, iman, taat. Dan menciptakan pula kekufuran dan kebodohan, walaupun Dia tidak meridhoinya. Meskipun Allah menciptakan kekufuran, Allah tidak memerintahkannya, tidak menyukainya, dan tidak meridhoinya. Allah menciptakan semua makhluk dan segala sifat serta perbuatannya. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, semua yang terjadi tidak keluar dari kehendak-Nya. Maka kita dapat simpulkan dari bait di atas, secara teologis adalah sah dan tidak mustahil bagi Allah untuk menciptakan kejahatan dan kebaikan. Seperti halnya Islam adalah ciptaannya, demikian pula kebodohan dan kekufuran. Semuanya dalam cangkupan kehendak dan penciptaan Allah, walaupun Allah tidak mencintai kejahatan itu sendiri. Wa wajibun imanuna bil qadari wa bil qada kama ata fil khabari.
Wa wajibun imanuna bil qadari. Dan wajib atas kita untuk beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir adalah salah satu rukun iman. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan antu'mina bil qadari khairuhu wa syarruhu. Engkau beriman kepada takdir, baik yang baik maupun yang buruk. Qadar secara etimologis, ukuran atau ketetapan. Dalam istilah akidah, segala yang telah ditetapkan oleh Allah sejak ajali untuk semua makhluknya. Wabil qada kama ata fil khabari. Dan juga terdapat qada sebagaimana yang telah datang dalam khabar. Artinya khabar ini bisa wahyu atau Al-Quran gitu ya, dan bisa hadis. Qada adalah pelaksanaan dari takdir dalam realitas. Jika qadar adalah penulisan dan penetapan, maka qada adalah pelaksanaannya. Ada perbedaan teknis antara qadar dan qada. Menurut sebagian ulama, tapi secara umum keduanya menunjuk pada ketaatan Allah terhadap segala sesuatu. Khabar yang dimaksud di sini adalah wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yang menjelaskan bahwa beriman kepada takdir adalah sebuah kewajiban. Maka kesimpulannya adalah beriman kepada takdir dan ketetapan Allah adalah kewajiban dalam agama, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam wahyu yang sahih. Wa minhu ayyung darabil absari lakin bila kaifin wala inhisari. Wa minhu ayyung darabil absari. Dan termasuk dari perkara yang wajib diimani adalah bahwa Allah akan dilihat dengan penglihatan mata. Ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah akan dilihat oleh orang-orang beriman di akhirat, di surga dengan mata kepalanya sendiri. Dalil dari Al-Quran mengatakan wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang beriman pada hari itu akan berseri-seri, kepada Rabb-nya mereka melihat. Quran surat Al-Qiyamah ayat 22 hingga 23. Dan juga hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan pada malam purnama. Maka melihat Allah adalah hak kaum mukminin di akhirat, bukan di dunia. Lakin bila kaifin wala inhisari. Namun melihatnya itu tanpa menanyakan bagaimana kaifiyahnya dan tanpa pembatasan, atau maksudnya pembatasan ini seperti arah, bentuk dan tempat dan lain sebagainya. Artinya kita meyakini Allah akan dilihat, tapi kita tidak boleh membayangkan bagaimana cara melihatnya tanpa kaif. Artinya tidak dijelaskan bagaimana bentuk penglihatannya, tidak juga penyerupaannya dengan makhluk. Tanpa inhisar, artinya melihat Allah tidak berarti Allah berada di arah tertentu atau terbatas pada ruang atau fisik. Karena Allah tidak menyerupai makhluknya, tidak berada dalam satu arah atau tempat, maha suci Allah dari keterbatasan. Maka dapat kita simpulkan bahwa termasuk akidah Islam adalah meyakini bahwa Allah akan melihat oleh kaum mukminin dengan mata mereka di akhirat. Namun penglihatan itu tidak boleh dibayangkan atau disamakan dengan penglihatan terhadap makhluk.
dan tidak boleh menunjukkan bahwa Allah terbatas oleh arah ataupun tempat. Wallahu a'lam bishawab.